Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, anak-anak SDIT Assalam, kelas 6 Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan Az-Zarawi. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA dengan Bu Ayu. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi IPA tema 6B, di mana materinya akan membahas tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum mulai belajar, disiapkan dulu buku paketnya, buku tulis, dan alat tulisnya. Sambil menyimak dan mendengarkan video pembelajaran yang Bu Ayu buat, kalian sambil membaca juga buku paketnya dan mencatat materi yang Bu Ayu jelaskan. Setelah kalian mendengarkan atau menyimak video pembelajaran yang Bu Ayu buat, diharapkan kalian dapat mengetahui cara penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan, penyesuaian diri hewan dengan lingkungan, dan manfaat makhluk hidup. Sebelum mulai belajar, ayo sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan disebut proses adaptasi. Bukan hanya tumbuhan saja, hewan dan manusia pun mengalami proses adaptasi. Kalian tahu nggak sih proses adaptasi itu yang seperti apa? Pernah nggak kalian mengalami proses adaptasi? Sebenarnya, secara tidak langsung, kalian pun sering mengalami yang namanya proses adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Contohnya, biasanya ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian berpergian kemanapun, kalian tidak harus pakai masker, tidak harus pakai face shield, kalian gak harus bawa sanitizer dan sering-sering cuci tangan. Tapi dengan kondisi lingkungan kita yang sekarang sedang pandemik COVID, jadi kita harus pakai masker, pakai face shield, sering-sering cuci tangan, dan pakai sanitizer. Nah, proses kita memakai masker atau yang lainnya, itu adalah cara kita melindungi diri kita dari lingkungan yang sedang tidak baik. Nah, proses itulah yang dinamakan proses adaptasi, pembiasaan yang baru. Yang awalnya nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Itulah proses adaptasi kita dengan lingkungan kita. Nah, tumbuhan ini berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 4. Ada tumbuhan yang termasuk kategori xerofit, hydrofit, hygrofit, dan halofit. Kalau xerofit adalah jenis tumbuhan yang hidup di tempat kering dan panas. Kalau hydrofit seperti namanya adalah jenis tumbuhan yang hidup di tempat basah atau berair. Hygrofit yaitu di tempat yang lembab. Kalau halofit di pesisir pantai. Untuk mengetahui lebih jelas ciri-ciri tumbuhan xerofit, hydrofit, hygrofit, dan halofit, kalian harus membaca buku paket kalian. Kenapa Bu Ayu tidak menjelaskan di sini? Pertama, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Yang kedua, biarpun Bu Ayu sudah menjelaskan lewat video pembelajaran, kalian pun harus tetap membaca buku. Karena semua informasi di buku pun sudah lengkap, kalian hanya perlu membacanya saja. Kemudian kalian boleh menggarisbawahi atau dikasih stabilo materi-materi di buku paket yang memang penting. Oke, kita lanjut ya. Adaptasi tumbuhan. Yang pertama ada pohon jati. Kenapa pohon jati ini kita bahas? Pertama, tumbuhan pun mengalami proses adaptasi. Nah, pohon jati ini mengalami adaptasi juga. Contohnya tuh yang seperti apa sih Bu Ayu? Nah, proses adaptasi pohon jati ini
Kalau misalkan di kelas 5 kemarin, kita sudah belajar tentang siklus air. Masih ingat tentang siklus air tahapannya? Ada evaporasi, transpirasi, yang seperti itu. Nah, tumbuhan pun mengalami proses penguapan. Oke, ingat ya. Nah, pohon jati ini pun mengalami proses penguapan. Nah, cara dia menyesuaikan dirinya ketika musim kemarau, dia akan menggugurkan daun-daunnya supaya cadangan air di dalam tubuh pohon ini pun tetap terjaga. Karena kalau misalkan musim kemarau kan berarti tidak ada hujan, tidak ada cadangan air tambahan. Makanya cara dia menghemat cadangan air pada tubuhnya, dia harus menggugurkan daun-daunnya. Nah, itulah cara dia beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian ada pohon bakau. Pohon bakau ini biasanya ada di pesisir pantai. Kalau kalian perhatikan, ini banyak akar-akarnya. Nah, pohon bakau ini punya yang namanya akar nafas. Karena pohon bakau ini biasanya hidup di tempat yang tergenang oleh air, terus nggak ada cadangan oksigen yang banyak. Pohon bakau ini punya yang namanya akar nafas. Akar nafas ini masih bergabung dengan akar utama. Nah, tugas akar nafas ini adalah mencari oksigen supaya pohon bakau ini bisa tetap hidup. Selanjutnya ada pohon kaktus. Nah, pohon kaktus ini biasanya hidup di tempat yang kering dan panas. Nah, terus kalau dia hidup di tempat kering dan panas, bagaimana cara dia hidup, Bu Ayu? Kan di sana tidak ada air. Nah, coba kalian perhatikan, pohon kaktus ini punya batang yang tebal, di mana di dalam batangnya pun ada jaringan spons. Jaringan spons ini memungkinkan kaktus untuk menyimpan cadangan air yang banyak ketika hujan turun. Jadi ketika nanti hujan tidak turun, dia punya cadangan air yang banyak. Terus biasanya kaktus ini pohonnya itu bercabang-cabang juga, jadi bisa mempermudah kaktus ini untuk menyimpan cadangan air. Terus ada duri-durinya, itu juga supaya dia bisa menangkap benih-benih air. Nah, selanjutnya ada pohon teratai. Nih, bunganya cantik kan? Pohon teratai ini biasanya ada di air yang tergenang, tapi bukan air bekas hujan ya. Biasanya ada di kolam-kolam. Selain pohon teratai, kita bisa perhatikan juga pohon eceng gondok. Kalau kalian punya kolam ikan, terus di atasnya ada pohon eceng gondok, coba perhatikan aja ya. Teratai ini cara beradaptasinya adalah dengan mempunyai daun yang lebar. Nah, biasanya kan kalau tumbuhan terlalu sering ada di air, biasanya dia cepat busuk. Nah, bagaimana caranya supaya bunga teratai ini nggak cepat busuk? Nah, prosesnya adalah teratai ini punya pohon yang lebar sehingga dia tuh cadangan air di dalam tubuh teratai itu bisa cepat menguapnya. Tuh. Kalau air dalam tubuh teratai ini lebih cepat menguap, nanti kan cadangan air di dalam tubuh teratai ini tidak terlalu banyak sehingga teratainya tidak cepat busuk. Jadi seperti itu ya. Ada yang daunnya lebar supaya penguapannya lebih cepat. Ada yang batangnya tebal supaya bisa menangkap air atau menyerap air lebih banyak. Ada yang akarnya banyak supaya dia bisa dapatin oksigen. Ada juga yang dia harus menggugurkan daun-daunnya supaya bisa tetap hidup. Nah, itulah proses adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adaptasi hewan. Yang pertama ada kelelawar. Nah, kelelawar ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang biasa hidup pada malam hari.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar, kalian bisa sambil membaca buku paketnya ya, karena di situ sudah dijelaskan. Nah, kelelawar ini, kan tadi Bu Ayu bilang kalau dia termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Berarti dia tuh cari makannya pada malam hari. Nah, gimana caranya kelelawar ini bisa mencari makanan pada malam hari? Kan kalau malam hari itu gelap. Kalau manusia mah, kalau di tempat gelap bisa bawa senter atau bisa nyarain senter yang di handphone. Nah, kalau kelelawar gimana ya? Nah, kelelawar ini punya kemampuan ekolokasi. Ingat-ingat ya, ekolokasi. Di mana kelelawar ini bisa mengetahui makanannya biarpun pada kondisi yang gelap. Nah, kemampuan itu namanya kemampuan ekolokasi. Ingat-ingat ya. Selanjutnya ada cicak. Nah, cicak ini biasa berjalan-jalan di tembok. Nah, biasanya kan di rumah-rumah juga suka ada cicak ya. Kalian pasti tahu kan cicak seperti apa? Nah, cicak ini biarpun dia jalan di dinding, kenapa dia nggak jatuh? Nah, dia tidak terjatuh karena di kakinya cicak itu terdapat bulu-bulu halus yang lengket. Jadi, cicak itu tidak jatuh biarpun dia berjalan di dinding. Nah, cicak ini juga punya kemampuan khusus, namanya di dalam keadaan bahaya. Nah, ekornya cicak itu kan panjang, jadi kalau misalkan dia lagi dalam bahaya, terus dia dikejar musuhnya, ekornya bakal ketangkep duluan sama musuhnya. Nah, cara cicak melindungi dirinya dari musuh itu adalah dengan memutus ekornya. Nah, selanjutnya ada penguin. Nah, lucu banget kan penguinnya? Penguin ini biasa hidup di tempat yang dingin banget. Bahkan bisa sampai di bawah 0 derajat Celcius. Nah, gimana caranya penguin ini bisa hidup di tempat yang dingin banget? Karena penguin ini punya lapisan lemak di dalam tubuhnya. Jadi di tubuhnya penguin ini nih yang putih-putih itu banyak bulu-bulu yang tebal. Terus abis lapisan bulu-bulu itu ada lapisan lemak. Sehingga biarpun dia tinggal di tempat yang dingin, penguin tuh tetap terasa hangat badannya. Kalau kita kan ada di tempat dingin aja kelamaan bisa hipotermia gitu kan. Nah, kalau penguin ini tidak. Jadi itulah cara dia menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan dia yang dingin. Kita juga bisa loh menyiasatinya seperti penguin ini. Misalkan kita lagi ada di tempat yang dingin, biasanya kan kita pakai jaket. Dan pakai jaket yang berbulu atau yang bahannya kain itu lebih hangat gitu kan. Selanjutnya ini adalah bebek. Oke, bebek ini adalah hewan unggas yang senang hidup di air. Nah, kalau ayam, bebek kan sama ayam hampir sama tuh ya. Tapi kalau bebek ini bisa berenang di dalam air. Nah, gimana coba dia bisa berenang di dalam air? Kalau kalian perhatikan, kaki bebek itu ada selaputnya. Nah, selaput itu mempermudah dia ketika berenang, sehingga tidak tenggelam. Itulah penyesuaian diri dia dengan lingkungannya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut ciri-ciri tentang bebek, kalian bisa sambil membaca buku paketnya ya. Dan jangan lupa sambil di stabilo juga. Selanjutnya adalah unta. Nah, unta ini dia punya, kalian coba perhatikan ini yang menonjol, ini namanya punuk unta. Di mana punuk unta ini berfungsi sebagai penyimpanan makanan dan air untuk unta ini sendiri. Jadi ketika untanya ini berjalan jauh, dia tidak bisa makan atau minum, dia akan menggunakan cadangan makanan yang ada pada punuk untanya. Nah, kan untanya tuh punuknya ini tinggi gini ya. Nanti kalau misalkan makanan atau cadangan air di sini sudah dipakai, dia tuh bisa menyusut. Jadi bentuknya misalkan seperti ini agak menyusut. Itulah ciri khusus dari hewan unta. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa sambil baca buku paketnya ya. Kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan.
Manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan pangan untuk makhluk hidup. Tapi bukan cuma buat manusia aja, hewan pun membutuhkan tumbuhan sebagai bahan pangannya. Misalkan di kelas 5 kemarin kita membahas tentang rantai makanan, di mana tumbuhan pun menjadi produsen pertama. Terus misalkan kayak padi dimakan sama ayam. Nah, berarti padi itu adalah tumbuhan yang fungsinya sebagai bahan pangan untuk ayam. Nah, kalau kita pun membutuhkan tumbuhan, kayak kita makan sayur sop, kita makan tumis kangkung, itu kan tumbuhan. Nah, fungsinya adalah sebagai bahan pangan untuk makhluk hidup. Selanjutnya, sebagai bahan bangunan. Tumbuhan yang biasanya dipakai sebagai bahan bangunan itu adalah pohon-pohon besar. Misalkan, rumah kalian dibangun pintunya tuh dari pohon jati, kayu jati. Nah, kayu jati itu kan dari pohon jati. Kayak yang tadi di awal kita bahas tentang pohon jati. Nah, berarti fungsi tumbuhan pun sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, pakaian. Tumbuhan yang biasa dipakai untuk pakaian adalah tumbuhan kapas. Oh, berarti baju kita terbuat dari kapas dong, Bu Ayu? Bukan, tapi kapasnya itu digiling lagi jadi benang. Nah, benangnya itu baru dipakai sebagai bahan baku untuk pakaian kita. Selanjutnya, untuk oksigen. Kalau manusia menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida, kalau tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ingat ya. Jadi, tumbuhan itu kita butuh untuk manfaatnya adalah sebagai penghasil oksigen kita. Selanjutnya ada obat. Biasanya tumbuhan yang sering dipakai untuk obat itu apa? Misalkan kalian lagi batuk, misalkan minum air jeruk nipis, atau misalkan ada lemon, terus misalkan kalian lagi batuk, kalian juga minum air jahe, jambu-jambu, itu kan semua dari tumbuhan. Selain itu, bisa sebagai hiasan. Kayak tadi pohon jati itu kan dipakai untuk pintu rumah kalian misalkan. Nah, ada pohon-pohon juga yang bisa diukir. Nah, itu bisa menjadi sebuah hiasan. Terus sebagai bahan baku industri, biasanya ada kelapa sawit. Kalau kelapa sawit biasanya jadi apa coba? Selanjutnya media seni. Ini hampir sama kayak tadi hiasan ya. Terus pewangi. Misalkan kalian punya minyak wanginya tuh wangi-wangi melati, wangi bunga mawar, atau misalkan deterjen cucian mama kamu tuh pakai misalkan Downy atau Molto yang wangi-wangi bunga. Nah, itu adalah fungsi atau manfaat tumbuhan sebagai pewangi. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan sebagai zat pewarna. Kalau misalkan mamahnya masak opor atau masak-masak yang lain yang pakai kunyit, biasanya kan di tangan mamahnya tuh suka ada kuning-kuning. Nah, itu biasanya dipakai sebagai pewarna. Misalkan warna kuning itu dari kunyit, warna coklat dari kakao yang coklat, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat hewan. Sebagai bahan pangan, ini kalian pasti ngerti ya, kita kan sering makan de kolonel. Nah, de kolonel itu kan bahan bakunya dari ayam gitu kan. Pakaian ini hampir sama, kalau tadi kan pakai kapas, ini bisa pakai kulit domba atau misalkan yang lainnya. Terus transportasi. Biasanya zaman dahulu itu kalau kemana-mana nggak pakai mobil, nggak pakai motor, biasanya ada yang pakai kuda, atau misalkan kayak delman ya, kalian pernah tahu delman kan, atau misalkan naik kerbau, dan sebagainya. Pokoknya itu fungsinya hewan sebagai transportasi itu seperti itu. Tapi nggak semua hewan dijadiin transportasi ya, misalkan kayak kalian mau nyebrang sungai, terus kalian naik buaya misalkan gitu, itu enggak ya. Terus sebagai perhiasan, biasanya kalau perhiasan tuh dari mutiara-mutiara gitu ya. Kalau mutiara gitu kan biasanya dari kerang-kerang. Nah, itu manfaatnya.
Terus pupuk, hewan-hewan pun kan namanya hewan kan pasti mengeluarkan kotoran ya. Kotoran itu bisa jadi pupuk juga. Terus sebagai obat, misalkan kita sakit tipes gitu kan biasanya suka disuruh makan cacing gitu kan. Nah, itu adalah manfaat hewan. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Wahyu ucapkan terima kasih. Jangan lupa baca buku paketnya dan catat materi yang sudah Bu Ayu jelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.